Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Beli minyak curah pakai materai di Disperindak Lampung Selatan. Beli minyak curah di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan materai sebagai salah satu syarat pembelian. Hal itu dikatakan seorang pedagang sembako di Pasar Impres Kalianda Fatmawati saat dikonfirmasi soal hal tersebut. Fatma, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya diminta untuk membawa materai jika ingin membeli minyak di kantor Disperindak Lampung Selatan. Fatma mengatakan minyak yang dapat di Disperindak itu ialah minyak curah, sementara dirinya mendapatkan kebagian 20 liter. Fatma menjelaskan selain materai, pembeli juga wajib melampirkan fotokopi KTP sebagai syarat pembelian. Bagus, pembeli minyak curah di Disperindak Lampung Selatan juga membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya ikut mengantri membeli minyak curah. Terdapat dua syarat untuk bisa membeli minyak curah itu, yaitu fotokopi KTP dan juga materai. Ia berharap bahwa tidak ada kelangkaan minyak goreng lagi. Hal itu dikarenakan akan menyusahkan masyarakat. Terlebih saat ini jika minyak goreng tersedia pun harganya relatif mahal. Berita selanjutnya, harga telur ayam di Lampung Selatan capai Rp23.000 per kilogram. Harga telur ayam di pasar tradisional di Lampung Selatan sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut pedagang, harga telur ayam yang naik ini sudah terjadi sekitar seminggu. Salah seorang pedagang bernama Roni mengatakan harga telur saat ini yakni Rp23.000. Sebelumnya harga telur ayam yakni berkisar antara Rp22.500. Hal senada juga dikatakan salah seorang pedagang lainnya di Pasar Jatimulyo bernama Marni yang mengatakan dirinya sempat menjual harga telur ayam senilai Rp19.000 per kilogramnya sebelum harganya melambung tinggi saat ini. Marni menjelaskan harga telur saat ini diduga dikarenakan harga ayam saat ini mengalami kenaikan. Marni berharap harga telur ayam kembali normal sebelum mendekati hari raya besar. Berita selanjutnya, kasus pencurian motor di Metro. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Metro. Honda Beat dengan nomor polisi BE6753IR digasak pencuri dari rumah kos Jalan Mujair nomor 67 Yosoda di Metro Timur pada Minggu 6 Maret 2022. Korban Ahmad Rendi Gunawan mengungkapkan, dirinya pulang ke kos sekitar pukul 23:10 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam, lalu menaruh motor di parkiran kos. Menurutnya selama ini motor tidak masuk dalam kamar karena sudah tersedia tempat parkir. Ia mengaku aksi pencurian diduga dilakukan dini hari saat para penghuni kos terlelap. Dari keterangan anak-anak kos lainnya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat masih terlihat kendaraan berada di tempat parkir. Selain motor korban, pencuri juga sempat menyasar motor penghuni kos lainnya. Dani, penghuni kos lainnya, mengaku motornya terparkir persis di belakang yang hilang. Saat hendak keluar sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, ia mengaku motor korban sudah tidak ada. Atas peristiwa tersebut, korban Randy telah melaporkan kejadian ke Polres Metro. Ia berharap kasus pencurian dapat segera terungkap dan tak ada lagi kasus serupa yang terjadi di kota Metro. Berita selanjutnya, kasus penebangan pohon karet di areal PT Him Tubaba. Pihak kepolisian terus mengusut kasus penebangan pohon karet di areal PT Huma Indah Mekar atau HIM
di Tiuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terkini, polisi sudah menahan 4 warga yang diduga terlibat penebangan pohon karet di areal perkebunan milik Abu Rizal Bakri itu. Keempat warga yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tubaba itu berinisial AM, RD, ART, dan JR. Kapolres Tubaba AKBP Sunhot P. Silalahi melalui Kasat Reskrim AKP Freddy Aprisa Putra Parina mengatakan bahwa 4 tersangka penebangan pohon karet PT HIM itu diamankan tim gabungan dari Polres Tubaba dan Polda Lampung. Freddy menuturkan 4 pelaku penebangan pohon karet PT HIM itu saat ini penahanannya dititipkan ke Polda Lampung. Adapun untuk pelaku lainnya yang terlibat pengerusakan dan penebangan pohon karet di areal PT HIM saat ini masih dalam pengejaran dan pencarian oleh TK 308 Polres Tubaba dan Polda Lampung. Untuk para terduga pelaku pengerusakan tersebut akan dijerat dengan pasal 170 ayat 406 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sekedar informasi, aksi perusakan pohon karet di areal perkebunan PT HIM itu merupakan cikal bakal terjadinya aksi bentrok antara warga dengan Satpam PT HIM pada Rabu 2 Maret lalu. Bentrok terjadi diawali dari kedatangan warga ke areal PT HIM untuk menanyakan rekan mereka yang ditahan polisi karena terlibat kasus perusakan pohon karet. Ketika itu warga yang tertahan di depan portal masuk PT HIM bersitegang dengan Satpam perusahaan. Sehingga terjadilah aksi pemukulan warga oleh petugas keamanan PT HIM. Pada kasus ini Polres Tubaba juga telah menetapkan 4 Satpam PT HIM sebagai tersangka kasus pemukulan dan pengeroyokan warga atas nama Sobirin ketika bentrok terjadi. Berita selanjutnya, uang senilai 50 juta rupiah raib dibawa perampok. Terjadi perampokan di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Sabtu 5 Maret 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian perampokan tersebut, terdapat 1 korban yang mengalami luka di bagian tangannya serta mengalami luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Harapan Mukti Dedi. Menurutnya saat kejadian perampokan itu, korban langsung meminta pertolongan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara kronologis seperti apa, pihaknya belum mengetahuinya. Sebab korban belum sempat bercerita dan langsung berangkat ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dedi menambahkan, dari peristiwa tersebut pihaknya baru mendapatkan informasi tertangkapnya 1 tersangka yang melakukan tindak perampokan. Dan saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan lebih lanjut. Hal sama juga disampaikan oleh Bambang. Menurutnya korban mengalami kerugian dengan nominal senilai 50 juta rupiah. Bambang menilai tersangka sendiri melakukan perampokan dengan modus pengintai. Sebab awal mulanya memang korban sempat mengambil uang di ATM mini dengan jumlah 50 juta rupiah. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrian Rizky mengatakan, kasus perampokan di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, saat ini masih dalam proses pengembangan. Berita selanjutnya, pelaku curat dengan modus bobol bengkel ditangkap. Jajaran Polsek Kedaton menangkap 1 orang pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat. Pelaku berinisial MI berusia 23 tahun menggunakan modus bobol sebuah bengkel di Kelurahan Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung. Bersama 1 orang rekannya berinisial R berusia 23 tahun yang saat ini masih buron. Aksi pencurian tersebut dilakukan pelaku pada Jumat 4 Maret 2022 siang. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengungkapkan tersangka MI diamankan selang beberapa jam setelah kejadian. Pencurian yang dilakukan MI dan R menyasar sebuah bengkel milik Ika Wiyana. Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut Atang pada Jumat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, salah satu pelaku berhasil diamankan.
MI diamankan saat sedang berada di rumahnya di Jagabaya 2, Sukabumi, Bandar Lampung. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti hasil curian yang belum sempat terjual. Barang bukti tersebut antara lain 1 unit mesin kompresor, 1 unit mesin jigsaw, dan 1 unit mesin potol. Barang hasil curian tersebut rencananya hendak dijual tersangka melalui online media sosial. Atang menjelaskan, dari keterangan tersangka MI saat beraksi para pelaku membagi peran. MI mengaku berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang digunakan datang ke TKP. Sementara rekannya yakni R berperan sebagai eksekutor atau orang yang masuk ke dalam bengkel tersebut. MI turut mengawasi lokasi sekitar saat R beraksi di dalam bengkel. Masuk dengan cara memanjat tembok bengkel dan kemudian mengambil alat-alat tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman berupa pidana kurungan paling lama 7 tahun penjara. Atang menambahkan saat ini pihaknya masih memburu rekan pelaku yang berinisial R. Menurut Atang, pihaknya telah mengantongi identitas DPO tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.